Italia itu cenderung memang punya taktikal yang pragmatis dan mungkin itu yang diharapkan sama manajemen atau itu cocok. dan negaranya. Mungkin dengan taktikal yang seperti itu, even Belgia aja kan tadi dengan taktiknya 3-4-2-1 berarti mengharapkan balancing di area pertahanan sama area penyerangan. Ya mungkin itu. Lo ada nama nggak? Gue ngelihat Graham Potter sebenarnya pasti ada. Graham Potter bisa karena dia emang approach-nya 3 back kan. Gue ngelihat beberapa nama emang kayak ada Antonio Conte itu sebenarnya adalah pilihan pertamanya ADL setahu gue dari gosip-gosip yang gue baca ya, dari beberapa, tapi emang Ditolak. si Conte lagi apa gue lupa bahasa Italinya, istilahnya tuh Sabatik- hiatus, dia sabatikal. 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 Sama kayak Spalletti abis ngelatih Inter. Inter dan Napoli. Inter dan Napoli. Iya kan abis ngelatih Inter tuh dia 2 musim, kalau nggak salah nih jadi petani anggur. Dia punya lahan anggur. Suka-suka dia aja emang. teh deh. Mau slow living. Iya. Aduh. Kok ada orang? Mas. Bang, maaf Tuh, bang. men. Kenapa Nyari, minta maaf ini? nyari motor ini ya? Motor ini. Bang, blockingan gue di sini, Bang. Itu main nih rame kareng ini ya. Biasanya kadang jajan. Tongkrongan kaki, Bang. Udah ganti segmen. Ini Ibil TV udah lewat. Bagaimana baru rokok. Iya. Berantem ya kali ya. Abang Arsy punya warung. Beli. Bang, ini gimana nih, Bang? Ini chaos Meja banget cuma ya. satu lagi ya? Waduh. Selalu. Ada apa ini? Ini kan reservasi bang, udah. Udah pada bercabut. Aduh, ya Allah. Bang Mabang ya. Tapi bang ya. Nih, gorengannya jangan dibawa. Gorengan Ini bang. dibawa. Ini sumber energi dari podcast ini. Judi. Ini kagak dibawa ini. Kagak dibawa lagi orang udah figuran, kagak udah biarin taruh situ dah. Udah matiin sama lu ya. Makasih, Bu. Oh iya, waduh ya. Udah bisa jajan lagi. Terlalu gimmick. Ya kita ketemu lagi di Ibils TV. Mancing mania mantap. Itu kasih tahu dong apa tuh channel apa tuh bang? Kasih tahu dong channel apa? Channel Slice of life kan? terlarang. Udah nih, kalau kan kita kalau di sini biasanya ngomongin bola. Jadi gimana? Tukeran sama gua. Oh, lo tukeran. Feng Shui-nya beda nih. Bener dah kayak kagak niat syuting. Bener gonta-ganti. Iya nih kita lagi ngomongin bola kan biasanya di sini. Iya. Jadi, terakhir itu basket yang menang siapa sih? Di Warriors lah. Cavaliers. Oh, Cavaliers. Gak paham lagi. Ya udah bahas itu aja dulu yang lagi hangat-hangatnya. Apa sih? Italia Tahu akhirnya bulat. enggak. Oh, bukan. Italia kembali masuk di Euro lagi. Oh iya akhirnya mantap. Jadi kan Cari apa? Korek digantung enggak ada. sulap. Oh biasanya diginiin. Suka ya. diambil. Iya, suka diambil ya. Ambil tadi sama bayar tadi. Itu. Gua ini mang. Dijaga ya. Ibil TV. Nggak, ngomongin Euro kan berarti akhirnya Italia Italia balik lolos lagi. Kemarin udah dibilang saya bukan fans Italia katanya Bang Barat. Oh iya, Fans gua- Jerman nih tapi Aduh. nggak menang-menang Jermannya nih. Statistiknya gimana emang Jerman? Aduh, kan tuan rumah nggak perlu kualifikasi nih. Iya. Tapi match-nya hancur-hancuran. Jadi kalau dilihat mirip-mirip kayak tuan rumah yang sebenarnya kurang pantas main. Kayak kenal. Kayak ini usia. Waduh, berhenti di situ, Jangan, berhenti di jangan. situ. Katanya kita mau ngomongin ini dulu apa mau ngasih giveaway dulu sih? Gua ada pengumuman. Karena kan waktu nobarnya Milan yang kalah, yang seri itu lawan Lecce. Yang lo nggak disalamin ya? TB. Lucu banget. Nah itu gue pengen, waktu itu kan gue ngasih pertanyaan tuh. Iya. Ngasih foto, nih fotonya ada di sini nih. Ses. Atau enggak Duta nih tolong foto di sini nih. Bukannya Aldi lu ganti. Aldi nggak ada. Nah itu jawabannya sebenarnya adalah Harvey Delano Esayas yang di situ. Nah gue udah ada satu pemenang nih yang diundi dari Reels waktu itu yang jawab di Reels IG. Pemenangnya adalah dengan akun Alfian_1709. Dapat apa tuh bang? Dapat apa? Itu dapat topi dari Neko. Oh iya. Neko.id. Gua salah jawab yang kemarin gua Harvey Maleholo gua jawab. Aduh tuh. Itu apa? Penari Itu siapa? J-pop. Nyanyi bukan sih? Penyanyi. J-pop. Tahu Harvey Maleholo. Ini dia jawabnya nih di komennya nih, dia cukup lengkap, namanya lengkap dan dia bahkan jelasin pemain berdarah Suriname. Tuh suka dengerin Didi Kempot Ya. Bahasa Jawa kan? Bahasa Jawa. Didi Kempot. Nanti buat pemenang bakal dikabarin di DM ya? Ya. Bakal dikabarin di DM. Akun kita yang dia manage 50 akun.
Banyak bener bang. Ya udah, lanjut tadi kalau ngomongin Itali lolos ke Euro, menurut lu gimana di? Iya nggak apa-apa, sambil ngomong aja. Gue bukan fans Iya, Itali. dia bukan fans Itali. Gue waktu itu sempet ngomong kayak ini Itali rada berat, walaupun Iya. memang kemungkinan lolosnya besar karena Iya. banyak banget jalur yang dia bisa Iya. tempuh kan, walaupun ini kemarin pun misalnya nggak kalah kalah, lawan Ukraina masih masih ada. ada playoff, terus masih ada yang Nation League-nya dari jalur Nation League juga. Jalurnya agak banyak, berarti ya sekarang ya dibandingkan dulu kan kalau terakhir itu cuma playoff doang kan. Jadi kalau peringkat 3 dia playoff, kayak waktu itu terakhir Portugal yang nggak lolos ya. Lolos gak sih? Portugal lolos. Portugal Itali lolos ya. Yang terakhir dia playoff kan, karena Portugal waktu itu peringkat 3. Nah menurut tuh tapi kalau ngelihat performanya Itali, menurut gue sih Gue yang lihat yang kemarin aja ya, yang kemarin tuh yang nggak terlalu itu lah. Kemarin menang North Macedonia berapa? 5-2 lumayan. Nah itu kuncinya sih di situ kemarin. Karena selisih goal difference-nya jadi beda sama Ukraina. Jadi Italia nggak harus menang. Jadi seri doang cukup kan. Dan kuncinya di situ sih kemarin. Cari gol sebanyak-banyaknya lawan Ukraina, mainnya di Ukraina ya? Di Jerman karena netral, tempat netral. Ya nggak usah cari menang juga udah lolos kan. 0-0 kemarin, permainannya juga nggak terlalu menarik sih menurut gue yang kemarin tuh. Tapi ada improvement dari dengan adanya Spalletti dong yang pelatih itunya Rangga sih. Yang kalau gue lihat paling ketaranya itu dia suka banget memanggil pemain yang lagi on perform nih. Betul. Kayak bagus dikit masuk, Colpani bagus dikit masuk, Bonaventura yang kayak gitu-gitu. jadi lebih objektif ya dibandingkan dulu. Maksudnya ngelihatnya bener-bener ya Seleranya dia. Selera sama langganan timnas atau enggak. Iya. Mancini Gagliardini dibawa Gagliardini. Si Mancini waktu main itu. sering tuh. Gagliardini D'Ambrosio masih dipanggil kemarin waktu itu. Tapi ada kecenderungan juga sih pemain-pemain yang dipanggil sama Spalletti itu Raspadori. ya emang yang kesukaannya dia juga. Karena Yang penting gaya bermainnya kalau gitu gua ngelihatnya yang penting dia punya gaya permainan yang kalau gue lihatnya yang bisa passing sih, yang bisa passing pendek Yang gitu. bisa bikin main fluid football kayak ala Napoli kemarin ya. Betul. Tapi menurut gue sih faktor penting dari adanya Spalletti kayaknya ngomongin mentalitas karena Spalletti itu memang dikenal bisa mendekatkan antara pemain sama supporter dan itu kan yang sudah lama hilang di Italia, maksudnya agak sedikit distance-nya ada sedikit jarak antara fans pendukung Italia sama pemain itu sendiri gitu karena yang terakhir kayak Donnarumma terakhir main di Milan dibuin juga padahal membela timnas nggak ada urusannya sama klub maksud gue dan ini bisa diperbaiki hubungannya sama Spalletti dan memang dia kayaknya orang tipikal yang suka sama pekerjaannya gitu jadi ketika dia ngejalanin ini bener-bener dia suka banget Dan ratingnya, view-nya timnas Italia ketika main naik sejak si Spalletti. ya jadi memang harapannya cukup tinggi berarti di manage sama Spalletti. Ya, jadi intinya kemarin akhirnya si Italia lolos ditentukan di pertandingan terakhir ya. Betul. Lawan Ukraina ya. Lawan Ukraina dan ya poinnya sama 14-14 dua-duanya tuh mereka ya. Jadi Italia gue nggak tahu deh head to headnya kayaknya juga waktu itu menang ya waktu lawan Ukraina. Seri Jadi seri juga kan. Jadi memang ini ditentukan oleh goal difference seperti yang gue bilang tadi. Iya, jadi gue cukup menanti nanti di Euronya ya? Karena kan harusnya secara tim Itali, persiapannya udah lebih panjang, Spalletti juga udah ngelakuin beberapa perubahan penyesuaian taktik juga. Tadi nanti juara bertahan loh. dan juara bertahan. Siapa tahu ini adalah kejadian back to back di Euro gitu dan Bisa nanti jadi. 2026 bisa masuk ke Amerika gitu. Piala Dunia. Harapannya begitu. Tapi ngomong-ngomong pelatih Italia nih, ternyata di Euro itu banyak banget yang timnasnya itu dilatih sama orang Italia. Benar. Totalnya jadi ada 5 sekarang tim yang dilatih sama Dan di Euro qualifier di ya? Euro qualifier ya ada. Dan udah lolos. Yang lolos ada 5 ya, tapi kayaknya masih ada beberapa juga yang nggak lolos. Coba yang lolos siapa dulu Bang? Si Belgia udah lolos, itu dia dilatih sama Domenico Tedesco. Terus ada Hungaria udah cukup lama, si Marco Rossi ngelatih. Dan yang kemarin abis ngalahin Jerman itu Turki, walaupun dengan gol penalti di akhir ya, itu legendnya Roma, Vincenzo Montella. Legend Milan juga ya. Pernah melatih Milan. Pernah ngelatih Milan. Mister Super Sub. Terus sama sih yang paling junior Muda dari ya, segi paling muda. track record kepelatihan si Francesco Calzona nih, dia ngelatih Slovakia. Dulunya pernah jadi technical coach-nya Napoli. Jadi 2018. Tadi baru set soalnya, jadi gue udah tahu. Jadi baru pertama head coach kayaknya betul, dipegang dan cukup bagus buat start sih karena negara yang masih sekelas Slovakia lah, mungkin belum tim besar, tapi dia bisa buktikan diri dengan lolos ke Euro. Terus Iya, dia lolos di bawah Denmark ya di grup H.
lolos 22 poin juga, kalah 2 kali, seri 1 kali, menang 7 kali. Jadi lumayan nih, ada di grup H itu ada Finlandia, Kazakhstan, Northern Ireland sama San Marino. Iya Ya, tapi sebenarnya emang Iya. kelasnya emang sebenarnya Denmark dan Slovakia emang pantas lolos lah ya. Tapi biasanya kalau yang 6 negara itu kan ada qualifier yang cuma 5 negara tapi ada 6 negara. Yang 6 negara tuh biasanya secara tim grade-nya udah lebih menengah ke bawah lah ya. Tim-timnya. Kayak yang gua sayangkan nggak lolos tuh Luxembourg sih. Luxembourg. Dani Mota betul. sayangnya tuh di posisi 3. Jadi mesti lewat playoff dulu kan kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau dari pelatih-pelatih ini, lo ada yang pernah lu selain Montella yang pernah lu denger atau lu pernah nonton permainannya ada nggak? Gua sih nggak banyak ya, dia juga baru sedikit riset aja. Domenico Tedesco itu sebenarnya pelatih yang half Jerman. Itali juga dia. Umur 2 tahun dia keluarga pindah ke Jerman. Lu tahu deh kayaknya. Lu udah Kenal sama Tedesco. Dia kenapa tuh pindahnya? Di Bima juga dia dulu Tedesco. Dulu di Bima. Keluarga dia kali. Soalnya Tedesco emang ya dibawa dinas, bapaknya dinas. Dan lu tahu nggak artinya Tedesco itu di bahasa Italia? Apa? Jerman. Oh iya. Oh gitu. Serius? Serius. Terlalu Berarti fakta. dia lahirnya emang di Jerman dong berarti? Tsunami fakta dong. Enggak, lahirnya di Itali. Oh, udah di niat Rosana, emang. di Rosana. Berarti Domenico artinya Itali, Tedesco artinya Jerman, Itali Jerman. Domenico bukan. Nggak tahu apa nama. Biar fakta-fakta aja. Iya, dia membawa Belgia lolos saya, dan Lukaku pegang dia sangat gacor. Dia Gacor jadi top Lero. skor Euro qualifier Emang sementara. dia ngelatihnya tuh dari setelah Piala Dunia nggak sih? Karena kan sebelumnya Roberto Martinez kan. Iya, betul. Iya kayaknya sih ya. Setelah Piala Dunia nggak bagus-bagus banget, akhirnya si Domenico Tedesco akhirnya ngelatih di Belgia. Tapi menurut gue juga privilege lah ngelatih Belgia mah. Enggak, soalnya menurut gua Martinez itu juga emang masih pakai pemain bawaan-bawaan yang zaman dulu banget, cuy. Yang era-era mereka bilang generasi emasnya Belgia. Iya, tapi mesti diakui memang setelah generasi emasnya juga nggak terlalu banyak perkembangan signifikan dan hampir 50% juga naturalisasi kan. Mesti diakui bahwa Belgia itu memang tipikal tim yang memang banyak naturalisasi. Justru yang gue baru tahu Hungaria ternyata lolos juga ya. Lolos. Marco Rossi ya. Marco Rossi ya. Kalau Marco Rossi dari mana sih? Marco Rossi itu sebenarnya adalah ini Dia lumayan lama dia di Hungaria. Iya, dulu di Hungaria juga. Jadi biasanya tuh kalau pelatih-pelatih kayak gitu biasanya dia punya 2 citizenship juga jadinya. Kayak dia udah lama emang main atau ngelatih di negara itu. Akhirnya jadi naturalisasi juga dia sama. Tapi udah lama nggak ngebalap jadi maksudnya ngelatih ya. Wih, beda Rossi, sorry. Iya, dan dia sebelumnya mantan pemain Brescia dan Sampdoria. Dia ini kalau nggak salah defender sih posisinya waktu dia main. Kalau gue cukup perhatiin si Tedesco nih, karena kan dia half Jerman kan, dan si Tedesco ini dia pelatih yang masih muda dan dia tuh di Salzburg loh, maksudnya di Leipzig. Iya betul, sebelum di Leipzig. Jadi memang dia punya track record yang bagus. Waktu itu di Leipzig juga di Schalke, dia bahkan pernah di Schalke, masih muda. Dia pernah awal yang ngelatih di Jerman itu, walaupun track recordnya dia sebagai pelatih di Liga Jerman semua dari kecil-kecil. Terus di Schalke, kemudian Leipzig. Dia salah satu dari generasi yang gue rasa mungkin karena ada setengah Jermannya karena dia dual pasport ya. Ya kayak Nagelsmann segala macam itu. Pelatih-pelatih yang baru sih, walaupun sebagai pemain dia nggak bagus, nggak sukses, tapi pelatih-pelatih kayak gini nih yang harusnya nemu aja nih Belgia gitu kan. Iya betul, dan memang ya gua rasa sih harusnya Belgia bisa bicara banyak juga nanti di Euro. Harusnya, justru gua malah agak meragukan Italia di Euro nanti. Ngelihat dari beberapa pertandingan terakhir ya. Kalau kita gua bahas Belgia lagi, dia tuh mainnya 3 back juga ya si Tedesco ini. Dia mainnya 3-4-2-1 di pertandingan terakhirnya yang Lukaku itu lawan Azerbaijan. Lukaku 4 gol, 4 hat-trick. Jadi di belakang Lukaku ada Trossard sama Bakayoko ya. Gua enggak tahu nih Bakayokonya Timone Bukan itu Prancis. Ini J soalnya aja Bakayoko. Terus Gimone iya. Berarti dia ganti nama pindah Belgia kan. di sayapnya baru si Doku sama si Kastanye. Kastanye yang Timothée Kastanye. sekarang main di Leicester ya sekarang ya. Leicester ya betul, sebelumnya di Atalanta ya. Atalanta. Nah, tengahnya ada mantan main Milan tuh, yang si Frančić itu Milan bukan sih? Frank, iya. Frank gitu kan? Si Frank. Semusim doang yang dari Schalke juga. Nah, menariknya nggak ada De Bruyne kemarin. Karena kan memang masih cedera belum fit kan. Karena Dia lagi jadi fokus menarik. bikin lagu Oh iya terakhir tuh. buat Drake. Iya. Oh, iya, buat Drake. iya. Nih, teman-teman mesti ada follow Instagramnya Pinsport tuh, di situ ada fakta tentang De Bruyne. Ternyata selain dia mengoper bola, dia juga mengoper musik juga ke Drake. Luar itu biasa. fakta terbaru yang gue juga baru tahu gara-gara Pinsport tuh, memang luar biasa. Luar biasa emang. Luar biasa memang.
paling riset luar biasa. Tapi yang paling serunya lagi nih, 4 pelatih ini bisa ada di satu grup yang sama. Karena potnya beda-beda semua coy. Oh iya, Iya, benar, iya, potensi iya, bisa iya, bisa. iya, Potensi, Iya, pot berpotensi. 1 Oh iya. sorry, paling bawah tuh pot berapa ya? 4. Paling Pot 4. Slovakia pot 4, Hungaria 3, si Belgia 1, Belgia 1. Turki 2. Turki 2, Italia 2. Iya. Masih ada Italia 3 ding. Apa 4 ya? Kok jauh banget? 4, Itali 4 tuh. Karena Kan juara kemarin dia. iya. Nah, gua nggak ngerti tuh makanya kenapa harus ikut kualifikasi juga dan kenapa jadi pot 4. Oh enggak, kalau juara emang harus ikut kualifikasi. Iya maksudnya ya. Nggak ada. Biar nggak nggak ada ribut lolos kita langsung. undang ownernya FIGC gimana? Tapi guys sebelum gua mau bahas kita geser lagi tapi yang masih di pertanyaan tadi Belgia Azerbaijan juga punya pelatih asal Italia. Dia Malta kan juga kan? Iya, kalau di si Azerbaijan itu Gianni De Biasi. Nah, pernah denger gak tuh De Biasi? Gua nggak pernah denger. Dia mantan main Brescia sama Palermo juga. Oh, orang Palermo, iya. biar kayak kita ngerti aja. Jadi emang ya. Kecilnya dinas juga sama di Jerman. Ya, despite ini tim-tim yang lolos ini ya ternyata masih banyak juga pelatih-pelatih yang memang nggak bukan di tim besar juga dan bukan tim yang bagus dan ternyata belum terbukti juga di level Eropa Ya, gitu. biarpun memang ngelatihnya kan tim-tim yang bukan, kayak gitu ya. bukan yang tim-tim besar juga. Ya mungkin sebelum kita bahas ke pelatih Italia yang satu lagi, mungkin kita minum dulu kali ya karena kan haus. Iya, nih. Bang Bara udah asem juga. Ada yang asem, ada yang lain haus. deh. Mas, haus mas. Beli, Ya, Bang. beli. Bang. Tukeran ini. Buset, sampai yo Udah gitu doang. Enggak dilayan-layanin acan ini. Mentang-mentang gue belum bayar ya, bener-bener dah. Bang lu kebanyakan kasus. Sumpah bayar dulu kali Bang Bara ya. Bayar dulu apa? Bayar dulu. Sumpah gue talangin dulu, gue talangin. Kok gue mau bayar nih kok? Terakhir berapa sih gorengan? 2.000 satunya. Gorengan terus sama Bang, gorengan terakhir berapa? beras 25 kilo ya? Oh, yang Enggak, minggu abangnya lalu di gua sini. ambil. Abangnya di sini. Oh ini ya, sama beras ya sekalian ya? Sama ini nih. Lu kemarin Nangis bilang sekalian. masih bener-bener Enggak, berapa itu semua tadi? Gue sekalian bayar aja. sorry, nerimanya QRIS. Oh, ya Allah. Pantesan miskin lo di sini. Ya, Bu, ya, nikmatin dulu ya dah. Katanya masa depan lu mau dibayarin juga sama dia. Iya. Boleh. Hari itu. Boleh. Lagi banyak kebutuhan katanya ke depannya. Iya. Ya, minum. Nggak mau update Sassuolo juga hari ini. Kita udah lama nih nggak tos. Iya, terus dulu. Oh, Iya. Oh iya, gue pas kaget. Bener sih. Cheers. Iya, Cheers. Cheers, Forza Italia. Forza, Pinball. Ya, mumpung udah minum nih, seger nih. Gue mau nanya pertanyaan yang seger-seger. Yang membuat kita beropini lah Oh, pokoknya. kuis nih berarti. Enggak dong. Tapi menurut Kalian kalian, dulu muncul sama komeng. nah kalau menurut kalian semua, kenapa banyak negara-negara ini yang pakai pelatih Italia gitu? Apa yang membedakan pelatih Italia dengan pelatih biasa? Aja pelatih biasa. Gitu. Sama dengan pelatih dari negara lain gitu maksudnya. Kenapa? Iya, tapi ya gue taunya sih emang di Italia ada Coverciano itu kan ya emang punya akademi untuk melahirkan pelatih hebat ya. Banyak lah Pirlo, terus pelatih-pelatih yang sekarang juga ada banyak yang dulunya di sana gitu. Emang kayaknya Italia itu soal kepelatihan itu memang dipikirin banget gitu dari. Iya. Kalau menurut Itu gue ya, salah gue satunya. nggak ngeliat Jerman dan lain-lain. Kalau Jerman gimana? Jerman juga salah satu, menurut Iya, gue salah dua sih, dari penghasil pelatih-pelatih terbaik Eropa sih. Menurut lu juga sama nggak Bang Bara? Dia Jerman sama kalau Jerman itu dia lebih ke ini ya, maksudnya dia kepercayaannya tuh dikasih ke berani untuk mempercayakan lokal. ke pelatih Lokal muda dan lokal itu sih. Kalau gue ngeliatnya sih emang dari Italinya sendiri, emang dari dulu kan liganya juga terkenal taktikal kan. Iya. Jadi emang udah terbiasa gitu loh untuk lo ngeracik taktik segala macam. Walaupun memang permainannya mungkin nggak yang kayak Inggris yang selalu menarik gitu ya. Tapi memang kalau kita telaah lebih dalam, Italia itu tuh bahkan sampai sekarang menurut gue liganya itu emang masih ada gitu loh. Role-role tradisional yang masih dipakai di sana yang emang lo ya udah nerapin taktik yang nyesuaiin sama pemain-pemainnya juga gitu. Itu sih kalau gue ngeliatnya emang dari sama gue taktikal lupa kayak gitu. nge-state satu negara lagi, Spanyol juga mesti diakui jadi negara penghasil pelatih baik juga kayak Tiki Taka lahir di eranya Pep Guardiola, tapi Betul. jangan lupa Italia ada Sarismo atau Saribol itu juga lahir dari Iya, era modern juga. Jadi Italia itu masih belum bisa kehilangan pelatih-pelatih terbaik dan mesti diakui di tim-tim yang tadi disebutin kan memang bukan tim-tim unggulan dan tim-tim besar
Italia itu cenderung memang punya taktikal yang pragmatis dan mungkin itu yang diharapkan sama manajemen atau itu cocok. dan negaranya. Mungkin dengan taktikal yang seperti itu, even Belgia aja kan tadi dengan taktiknya 3-4-2-1 berarti mengharapkan balancing di area pertahanan sama area penyerangan. Ya mungkin itulah ya. Tapi ini dari sejarahnya juga memang sepak bola Spanyol dan Italia itu juga banyak memberikan influence kan ke ke negara-negara lain nih, terutama di 5 top liga di Eropa gitu kan. Jadi itu sih menurut gue yang emang udah mengakar gitu. Itu bisa itu Pak. itu bisa. Beras kencur mau tambah lagi. Iya boleh Mas. Ada isinya Mas. Ada isinya. Ada di sini. Nah, kalau gue ngeliatnya itu sih emang udah jadi budaya, udah jadi kultur di Italia itu tapi, untuk lu jadi tinker gitu loh. Iya. Tinkerbell. Iya, aduh, tinker all the way dong. Dan kayaknya memang bukan niat sih, maksudnya ya salah satu tujuan ya mungkin ya. Tujuan dia untuk menguasai dunia aja maksudnya. Iya. Si Ranieri seorang kayak kakek yang udah umur 2 tahun bisa juara Liga Inggris kan itu sangat dengan tim yang tanpa apa adanya. Terus Carlo Ancelotti yang di Real Madrid, di Everton juga kan maksudnya di belahan dunia liga-liga top Eropa ada dia gitu loh. Benar. Sampai sekarang di Arab ada Mancini. Influence itu yang nggak di bisa Cina ada Cannavaro dulu. Iya, benar lagi. Di Brazil ada Ronaldo botak. Kan nggak ya maksudnya ada orang gitu, maksudnya ada di situ juga ada orang. Tolong dibantu dong, ini udah mulai kurang ini saya. Ya udah tapi Ingat tim lu kan baru ganti pelatih juga tuh. Siapa? Hah? Siapa? Dewa United. Udah enggak. Tapi kalau kita ngomongin Montella dikit dulu deh. Nah, Montella iya. tadi, Montella. Saya tadi mau bridging dipotong terus. Ya udah lanjut Mas. Montella deh, Montella. Montella, Ini ayo. menurut gue sih menarik ya. Dia membawa Turki lolos di window sebelumnya, bahkan bukan di window ini. Dia udah lolos duluan kemarin. Iya betul. Dan CV-nya kan juga bagus. Maksudnya di Adana Demirspor dulu timnya Balotelli yang dia berantem, akhirnya Balotelli pindah ke Sion. Itu akhirnya kan dia pernah bawa ke 4 besar dan sekarang lebih membaik di 3 besar. Jadi menurut gua CV-nya dengan CV yang kurang menarik itu juga Italinya apalagi. di Italia lebih bisa Ya dibilang di Milan nggak gagal lah ya. gagal lah, bisa dibilang gagal lah. Di Fiorentina gagal. Resultnya sih yang gagal, tapi sebenarnya secara permainan gue pribadi suka karena emang inisiatifnya nyerang. Iya, dia punya Masai. idea itu. Dia punya Ya mungkin karena historinya sebagai penyerang kali ya. Jadi taktikalnya lebih nyerang. Tadi ngomongin back 3 ya. Kita mungkin bridgingnya biar masuk. Kita ngomongin back 3 juga ini salah satu pelatih anyar di Serie A yang menggunakan back 3. Siapa lagi kalau bukan Walter Mazzarri. Di Napoli. Di lu ngerokok dong, ini pada ngerokok. Ih, rokok kali biar asik. Salah. Ngomongin Walter Mazzarri, mungkin gue coba tanya sama Aldi dulu karena dia juga punya historical dengan emosional yang cukup dekat dengan Mazzarri. Karena waktu itu pada saat Mazzarri pindah ke Inter, si Aurelio De Laurentiis tuh nyindir Mazzarri karena dibilang sesayang-sayangnya gue sama istri gue, kalau ujung-ujungnya istri gue tidur sama orang lain, ya gue mesti gimana? Itu adalah sindiran yang dilontarkan De Laurentiis dan pada akhirnya akhirnya istrinya dipanggil pulang lagi biarpun udah tidur sama tetangga. Iya, Jadi namanya cinta. Namanya cinta, Kadang mencinta. membutakan, bro. Tadi lo bilang Sayang. Gue bilang sayang. Nggak sange dong. Kepala lu isinya sange emang. Sangean lu, kacau. Bahaya. Menurut lo di peran apa yang kenapa Mazzarri, itu aja sih pertanyaan gue. Kenapa Mazzarri? maksudnya di Inter apa di Napoli? Napoli lah. Kenapa Mazzarri? Gue juga masih mencoba menarik benang merah kenapa harus Mazzarri sih. Bentar, ini krunya bikin salah fokus ya. Mas jangan buka baju di belakang kamera, Mas. Saya juga bingung ini. Iya kalau kita lihat dari ya sekarang Napoli ya nih sebenarnya kan kalau dari klasemen belum keluar dari 4 besar. Masih 4 besar. Terus masih on track sama targetnya 4 besar juga 4 besar, kan. betul. Nah, itu yang mungkin masalah utamanya Bang Bara pernah bilang juga bahwa hubungan pelatih dan pemain ini agak bermasalah kan. Nah, Rudi Garcia secara permainan walaupun sekarang nggak jelek-jelek amat juga menurut gua, bahkan dia nggak ada Osimhen dan lain-lainnya bermain cukup fluid dan bagus. Nah, ternyata masalahnya mungkin ya di masalah hubungan pemain dan pelatih. Nah, mungkin Mazzarri ini yang udah punya pengalaman di Napoli, Liga Italia juga banyak. Nah, ini bisa memperbaiki masalah itu sih menurut gua. Kalau gue mungkin geser ke Bang Bara dulu. Kira-kira gajinya itu Mazzarri mau dibeli buat apa, Bang? Gaji Mazzarri. Kita gue nurunin Costa dulu. Kalau turun. Oh iya. Enggak, pertanyaannya menurut gue kenapa cuma sampai satu musim gitu? Gue biasa sampai sekarang banyak pertanyaan yang gue masih belum bisa cari di media. Menurut lo sendiri ada
suatu hal nggak kenapa Mazzarri cuma ditunjuk 1 musim, ataukah ini dipakai untuk mengambil pelatih yang menggunakan back 3 juga, atau kayak gimana menurut? Ya, karena ini opsi lumayan kepepet ya, karena tadi hubungan antara pemain dan pelatih harus diperbaiki, tapi siapa namanya Laurentiis De Laurentiis. ADL aja ya. Laurentiis, ADL. Dia udah ngelihat kalau sebenarnya Napoli juga udah kebentuk nih dari skema permainan. Jadi dia ngerasa sampai dengan akhir musim ini adalah sebuah opsi yang masuk akal. Jadinya cuma sosok doang ya. Ngomongnya doang. udah bukan taktikal lagi, tapi Iya, sosok. kalau gue rasa sih kayak gitu sih. Ya, kalau menurut tuh Gue menyayangkan sebenarnya kenapa Rudi Garcia harus dipilih dari awal. Kenapa nggak langsung Walter wah Mazzarri itu aja? omongan saya di Optis tuh ada tuh. Jangan Oh iya, sorry. Saya juga research dari sana kan. Terus juga emang menurut gue ya emang bapak-bapak satu ini gitu ya dengan usianya yang sudah tidak muda lagi 62 atau 67 tahun Iya. ya. Itu ya emang udah kayak pengalaman jadi emang cocok jadi PLT bro. Gitu ya. Iya 62 Mazzarri 62. Mazzarri Jadi 62. PLT kan. Nah gue setuju sama Aldi dan Mang Bara bahwa emang yang dipilih itu sosok, dia juga sosok yang berjasa bagi Napoli. Dia Gelar pertama setelah degradasi pertama kali. gelar Coppa Italia Coppa kan. Italia, betul. Gelar Coppa Bawa Italia waktu itu Juventus. masih ada Paulo Cannavaro waktu Del itu Piero pemainnya. mau pensiun harusnya ada dapat apa piala. Hakaca ya? Apa? Ya Hacala. Hacala, Hamsik Cavani, Lavezzi, Lavezzi. Hamsik Cavani. Calhanoglu. Hacala nogel dong. Gue ngeliatnya itu sosok, tapi juga Mazzarri juga bukan pelatih yang minim taktik sih, Rang. Memang maksudnya bukan kaya taktik juga ya, Dan yang bukan inovatif yang dan pelatih segala macam. mentereng juga di Serie A. Bener, tapi dia pelatih yang bisa menunaikan tugasnya aja sih. Dan gue juga dengar dari podcast itu Iya. ada yang ngomong tuh bahwasanya emang mau dikasih ini tuh kayak dia di kontrak kenapa sampai 1 tahun doang, emang kayak pengen ada transisi nih. Jadi nanti bakalan dikasih ke pelatih yang memainkan 3 back, kalau nggak salah namanya Antonio Banderas. Antonio Banderas. Pakai gitar dong. Desperado. Desperado. Harus ada senjata. Jadi senapan. Ya Allah, bocah banget itu. Ada itunya tuh adegannya tuh Desperado. Emang ya? Iya. Adegan apa? Oh iya, Ada kan di dalam itunya ini kita mau ngomongin apa sih? Kalau gue jadi ngejelasin Iya, ya. kalau gue ngerasanya gitu dia cocok jadi eksekutor. Heeh. Di sini eksekutor ya, bukan Iya, inovator iya, dia ya. iya. Nah terus ya emang dia gue yakin bisa melaksanakan tugasnya. Dan bener, udah dibangun sama Spalletti skuadnya, Iya. dia tinggal nerusin. Nah ini yang gue bingungin kenapa ADL nggak milih Mazzarri aja dari awal? Iya, Harusnya. Atau Itu lebih masuk kenapa akal. nggak Igor Tudor? Menurut gue pertanyaan. Sorry, kalau Igor Tudor memang udah dijelasin bahwa Igor Tudor nggak mau ambil kontrak jangka pendek. Karena Igor Tudor itu pengennya minimal 2 musim. Jadi berarti sampai musim setelahnya. Nah yang mau ngambil dan yang masih butuh cicilan banyak cuma Walter Mazzarri. Mazzarri terakhir kelatih mana sih? Inggris ya? Kaliari. Oh, Cagliari. Setelah Inggris ya, Watford. Watford ya. Karena waktu itu Watford itu yang punyanya Udinese juga. iya, Mazzarri. Watford baru habis itu Cagliari sih. Torino dulu. Hah? Torino dulu ya? Inter, Torino, Watford, baru habis itu Cagliari. Cagliari juga kan dia ngebawa ke degradasi kan terakhir. Tapi gue melihat sih ada 2 potensi, ada beberapa sumber sih yang gue baca itu dari The Athletic, kemungkinan besar memang arahnya itu transisi ke Antonio Conte karena kalau dilihat Bukan dari Banderas ya? Banderas bukan, Conte karena kemungkinan dari skema taktiknya memang yang paling mendekati ke taktikalnya Conte adalah Walter Mazzarri. Conte Mas, Conte berhenti di situ Mas. Conte. Terus yang konten. yang kedua juga kalau gue lihat dari pergerakannya kenapa harus Mazzarri ya balik lagi karena butuh mentalitas itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah ADL atau Napoli ingin menghancurkan legasi yang dibawa sama Spalletti, membuat taktikal baru atau membuat skema baru jadi back 3, atau memang sebenarnya pengen legasinya tuh mau cuma dilanjutin ke Mazzarri aja jadi taktikalnya masih tetap sama. Karena faktanya Napoli dengan Mazzarri dengan back 4 dengan tactical back 4 itu nggak pernah menang sama sekali. 6 pertandingan 6 kali kalah di bawah asuhan Mazzarri. Waktu Jadi dulu berarti. dulu banget lawan Lazio kalah 3-1, di UEFA kalah 4-0 apa 3-0. Jadi Mazzarri itu tidak pernah nyaman dengan menggunakan taktik back 4. Jadi ya gue cukup penasaran sih nanti pertandingan pertama apa yang dilakukan sama Mazzarri untuk menyelamatkan mukanya dia di hadapan Atalanta, Juventus, Real Madrid, Inter. Itu sih. Langsung ujian berat ya. Ujian berat. Ibarat kata baru pindah sekolah langsung ujian fisika, gurunya killer itu. Menurut gue sih itu bisa jadi ujian berat banget sih. Menurut itu bakal kita bahas di episode selanjutnya ya. Iya, betul. Review. Review, Jakarta betul. 13. Tapi gue rasa formasi 4-3-3 itu cocok sih buat diterapin sama Mazzarri. Gue rasa dia bakal pakai approach itu deh. Atau yang kayak formasinya 4-5
satu gitu ya. Tapi sebenarnya si backnya ini tuh yang dibikin overload di sayapnya itu. Gua rasa bakal kayak gitu sih. Karena Mazzarri tuh mesti diakui taktikalnya rigid, nggak ada taktikal yang dinamis gitu. 3-5-2 ya pergerakannya, ya pemain sayap berada di sayap, pemain belakang berada di belakang. Nggak ada tuh kayak Gasperini bisa ngelihat Scalvini maju ke depan ala-ala gelandang serang tapi nanti bertahan jadi back. Benar. Jadi back sentral. Nah itu nggak bakal bisa dilihat di taktikalnya Mazzarri, dan gue nggak tahu nanti pada saat transisi ke pelatih baru apa yang harus dilakukan. Gue jadi bingung apakah ini era kemunduran atau malah ini sebenarnya mau recovery. Gue bingung juga. Kita what if aja deh, misalnya What emang if? Mazzarri cuma ya kan emang udah satu Iya, musim doang, kan maksudnya nggak diperpanjang iya, lah, maksudnya nggak kontrak pendek diperpanjang. Kontrak pendek. Nggak diperpanjang. Menurut kita masing-masing siapa yang cocok deh? Menurut Bang Bara dulu kali. Bima Sakti kalau gue ngelanjutin yang kemarin. Fariu Saini sih. Aduh. Gue ke Napoli nggak terlalu banyak pengharapan juga ya. Peduli ya, karena kan kalau dia bagus juga Milannya susah ya. Lu kenapa nggak bilang itu aja, pelatih lu aja Pioli jadi ngelatih Napoli kan jadi untung lu. Iya. Kemarin kan kirain gitu, Garcia dipecat, Tukar guling. tukar guling. Nggak Tapi ada. ada pikiran nggak maksudnya siapa gitu pelatih yang kira-kira yang skemanya meneruskan Spalletti gitu, nggak dari awal lagi jadinya gitu. Ya si itu Igor Tudor apa Conte juga? Conte. Oh Conte. Kalau karena Mazzarri kan. Mazzarri ya. Availability juga sih, nggak Iya. ada availability. Lo ada nama nggak? Gue ngelihat Graham Potter sebenarnya pasti ada. Graham Potter bisa karena dia emang approach-nya 3 back kan. Gue ngelihat beberapa nama emang kayak ada Antonio Conte itu sebenarnya adalah pilihan pertamanya ADL setahu gue dari gosip-gosip yang gue Karena baca ya ditolak. dari beberapa, tapi emang Ditolak. si Conte lagi apa gue lupa bahasa Italinya, istilahnya tuh Sabatik- hiatus, dia sabatikal. Iya, sabatikal, sabatikal. lagi Sama kayak sabatikal. Spalletti abis ngelatih Spalletti, Inter. Inter dan Napoli. Dia Inter kayak- dan Napoli. Iya kan Wah, abis ngelatih capek. Inter tuh dia 2 musim kalau nggak salah nih jadi petani anggur. Dia Iya, punya lahan anggur suka-suka emang, dia iya. aja emang Teh dia. mau slow living. Iya. Tapi kalau emang pelatih selain Antonio Conte, kalau gue pribadi ya, ini bukan dari berita atau apa, gue rasa si pelatihnya Sassuolo bisa juga jadi opsi itu nantinya, Dionisi. Atau emang ada beberapa nama juga yang kayak Ralf Rangnick kayaknya ada masuk radarnya juga. Ini setahu lagi gua. latih Austria. Iya, Iya, orang ada tapi 30 nama yang Ada. di Banyak shortlist. amat. Banyak banget, makanya nggak penting kan. Banyak-banyak juga yang diambil Rudy Garcia, ngapain banyak-banyak di Aji Santoso shortlist. juga masuk. Masuk ya? Maizar. Terlalu jadul. Enggak, sebenarnya ada beberapa yang kemarin tuh di awal musim yang paling pengen diambil adalah Vincenzo Italiano. Cuman Iya, Italiano juga Italiano, tapi ternyata dia baru dia pengen perpanjang kontrak sama Fiorentina karena ngelihat mungkin Anaknya dia udah sekolah di sono. iya sama kayak Berardi kan karena anaknya udah nyewa gedung di sono 6 tahun takut rugi. Itu Italiano. Kalau lu di Iya tadi gue Italiano atau si De Zerbi itu. De Zerbi ya. Ya memang De Zerbi, tapi masalahnya De Zerbi peminatnya terlalu banyak. Banyak. Kalau ada lagi satu nama Fabrizio Constantin. Lu tahu gak sih? Gak tahu. Pelatih San Marino. Ya Allah. Dia orang Italia juga tuh BTW dan dia baru aja bikin rekor. Apa tuh? San Marino cetak gol 3 Oh iya. Iya 2-1. Terakhir kan kalah 2-1 Tapi kan. walaupun kalah semua. Iya, Tapi at least golin. golin akhirnya dia. Marino kan yang lama komentar. Lu bayangin gak sih negara sekecil itu berkelahi dengan waktu? Ya San Marino, Gibraltar kan dibantai 14-0 sama Paluan Faro tuh biasanya. tapi San Marino mesti diakui udah improve banget loh. Iya makanya tuh di Konstantin siapa tahu. Polisi, tukang cuci, sumpah bener di San Marino. Iya, tuh emang posisinya karena emang bukan profesional player Iya, kan jadi mereka. kalau bikin taktikal gitu tuh kan. yang dibikin taktik itu adalah profesi Iya. bukan posisi. Jadi. Depan tukang cukur cocok Iya, nih. polisi di gelandang gitu kan. Jadinya begitu. Gimana polisi di gelandang? Iya. Enggak maksudnya, Wah, sorry, wah, posisi profesi seorang polisi diposisikan di San Marino sebagai gelandang. Tolong dong, waduh ya Allah. Tapi presiden striker, presiden striker, boleh. Kenapa tanggamu presiden Sering memimpin Oh. dan mencetak gol kan maksudnya. Mungkin kapten dong, mungkin itu kapten, apapun posisinya, tapi dia kapten. Iya, tapi dia kapten juga, Bang Bara. Maksudnya, wah ini nggak bisa gue benerin. Lah, berarti ya. Ya Allah. Nggak, ngomongin tadi, selain opsi pelatih tadi, menurut teman-teman kira-kira apa nih, atau siapa nama-nama potensi yang bakal diambil sama Napoli
di musim depan sebagai pelatih. Menurut gue sih Conte sih, gak ada lagi. Jadi itu yang paling visible. Ya udah, thank you buat para tifosi atau teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa ya subscribe ya, kita butuh banget nih ya 100.000 subscriber. Baru pindah Channel kita baru. cuma ya minta nggak muluk-muluk 100.000 subscriber. Like minimal setiap video ya 20.000, viewer ya 100.000 lah, itu minimal banget. Jadi jangan lupa di subscribe, dinonton, nyalain notifikasinya karena di channel yang ini khusus cuma ngobrolin bola doang, Serie A doang, Champions League dan Serie A doang. Terus juga jangan lupa nyalain loncengnya juga sama follow Instagram dan TikTok dari pinsport.com. Karena tadi salah satu informasi-informasi yang menarik kan kita nggak pernah tahu bahwa Kevin De Bruyne sebagai pencipta lagu dari Drake itu banyak loh info-info yang kayak gitu buat dapat berita olahraga maupun berita-berita menarik seperti tadi yang paling up to date. Gua Rangga dan bersama teman-teman saya yang kurang informasi dari tadi. See you in another episode. Bye bye. Ciao.